Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi teman-teman di Sanggekan Shop. Dan kali ini saya bakal review salah satu unit gejlok yang pernah kita jadikan sebuah unit untuk persaingan dengan unit gejlok Tiger dan juga Sanaji di waktu itu. Unitnya saat ini kita readykan cuma di OD25-nya saja. Dan di video kali ini bakalan saya coba juga untuk bagian dari tes akurasi serta untuk bagian dari tes FPS-nya. Unitnya adalah gejlok Jawa dan mari kita coba untuk review di video kali ini. Oke, halo teman-teman, balik lagi di Sanjay Shop, tempat yang menawarkan sebuah harga yang murah untuk kalangan pengguna senapan angin dan untuk bagian dari kualitas tetap yang terbaik. Oke, ini adalah unit yang saya maksud tadi, yaitu di unit gejlok Jawa yang sekarang ready di ukuran OD25. Berarti untuk bagian dari penggunaan nanti teman-teman bisa gunakan di penggunaan sebentar. Nah, yuk. Jadi nanti teman-teman bisa maksimalkan untuk penggunaannya dari mulai medium game sampai mungkin bisa digunakan untuk menyentuh penggunaan game ketika penggunaannya. Jadi unitnya seperti ini. Kesan klasik dan juga model-model untuk bagian dari unitnya itu yang model-model nggak neko-neko pastinya sudah melekat banget di unit gejlok Jawa yang saya pegang ini. Total kita pernah meredikan yang ukuran OD19, OD22, dan juga OD25 kayak gini. Pernah ya. Artinya untuk stok kali ini kita masih ready hanya di OD25-nya saja. Dan ini karena kita juga lihat-lihat juga. Karena untuk bagian dari penjualan gejlok rata-rata sekarang ke penggunaan di OD25. OD19 dan OD22 itu dia juga mulai menurun untuk peminatnya. Nah, dari itu kita coba untuk unit gejlok Jawa ini kita pakai di OD25-nya. Oke. Kalau bagian dari kelebihan unit ini, kalau kita bandingkan dengan unit-unit yang modelnya sama klasik kayak gini, contoh kayak Sanaji dan juga Marsgun serta Airguns, yaitu ada di bagian sini. Ya, manometernya. Jadi unit ini sudah lengkap dengan bagian dari manometer. Jadi untuk penggunaan nanti bisa teman-teman maksimalkan, terutama untuk ngecek angin. Jadi unitnya itu biar nggak sampai nol terus ketika penggunaan. Pas lagi seru-serunya tiba-tiba angin nol kan juga nggak enak kan teman-teman di perasaan kita nanti ya. Maka dari itu unit ini ada bagian dari manometernya sehingga bisa kita maksimalkan untuk penggunaan kedepannya. Baik maksimal untuk bagian dari apa itu sini pengecekan anginnya dan juga untuk bagian dari perawatan kedepannya. Oke ya, gampangnya seperti itu. Unit ini sudah cocok banget kalau di penggunaan medium game. Coba kita coba aduk tracknya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, apakah ada lagi? Wah, mentok di 5. 5 track berarti dia ukurannya itu kurang lebih seperti unit-unit gejlok Pasupati 4 atau 5 ya. Hampir seperti gejlok Airguns untuk bagian dari jumlah tracknya. Sehingga nanti bisa banget kita manfaatkan untuk kekuatan tersimpan di unit ini. Oke, kalau ukuran laras kita ready di ukuran 60-nya. Nah, tuh. Ya, betul di 60 cm untuk bagian dari larasnya. Pakai baja, OD-nya di OD8, alurnya di 12. Masih penggunaan mimis dom atau mimis yang biasa kita pakai. Oke ya. Nah, ini kebetulan untuk mimisnya. Oke. Kalau untuk bagian dari serombong total, kalau seumpama kita ukur dengan serombongnya ini di serombong OD13 untuk unitnya. Serombongnya, tapi untuk bagian dari larasnya tetap pakai laras OD8. Visir, dia pakai visir paten, posisinya depan paten kayak gini, ya. Umumnya visir depan ya, dan untuk bagian dari visir belakang dia paten di bagian tengah sini. Oke, jadi untuk penggunaan rel tele, ya, penggunaan rel telenya nanti kita nggak perlu lepas visir. Oke. Kayak unit yang di gejlok Tiger ya. Gejlok Tiger itu kalau kita nggak pengen lepas visir nanti bisa pakai mounting tinggi. Kalau pengen lepas visir ya mounting rendah sudah cukup. Kembali. Kalau pengen pakai mounting rendah harus lepas visir. Oke ya. Untuk bagian dari tabung, ini untuk bagian dari tabung itu dia pakai bahan kuningan. OD-nya di 25, OD paling gede, dan pastinya nanti juga bisa kita manfaatkan, maksimalkan, dan juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Menyesuaikan sih, bisa kita maksimalkan lah untuk bagian dari penggunaannya. Dan untuk unit ini sudah ada untuk bagian dari sebentar. Waduh, alamat ini saya ini dia masih
Kuplernya masih belum ada teman-teman, masih pakai thread biasa kayak gini. Dulu gejluk Jawa di kita itu rata-rata kupleran, maka dari itu kalau tak buka cabut kok nggak bisa, ternyata masih thread kayak gini. Ya, untuk pemasangan kupler di bagian di penggunaan thread gejluk kayak ini tuh benar-benar menyusahkan teman-teman. Ya, selain kalau bisa, kalau teman-teman pengen mudah untuk pemasangannya, nanti bisa pakai kupler yang model bagian bawahnya itu segi 6 kalau pengen mudah. Tapi kalau teman-teman cuma punya kupler yang model pinggirannya itu bukan segi 6, untuk bagian bawahnya cuma model seperti baut buta, itu ya juga agak susah sih ya, karena yang pertama kita nanti bakalan terhalang dengan tuas yang ini, tuas pengumpahan gejluk dan juga larasnya tuh. Oke ya. Salah satu yang saya nggak suka dari gejluk yaitu tadi, mungkin bisa jadi salah satu alasan kenapa juga gejluk belakangan ini agak berkurang peminatnya. Oke, ya sudah pernah saya sempat bahas juga, singgung juga di video sebelumnya, di yang kita sebenarnya mau bahas Mauser dan lain-lainnya itu. Gejluk juga sempat saya bahas juga. Ini kalau kita ngukur untuk bagian dari kekuatannya, terutama untuk bagian dari maksimal pompanya ya, dia di 2500 kekuatan maksimal pompanya. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan juga untuk bagian dari permainannya sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk bagian dari penyetingan power, gejluk belum bisa ya. Soalnya untuk bagian dari settingan power rata-rata untuk gejluk, pertama untuk bagian dari perputaran baut threadnya dia itu nggak ada. Ya, kayak gini. Jadi seumpama nanti teman-teman pengen dapetin untuk bagian dari power yang kecil, nanti bisa maksimalkan untuk penggunaan di tracknya. Untuk unit ini kan ada 5 track, jadi nanti bisa teman-teman maksimalkan. Kalau pengen main untuk penggunaan ini small game kayak burung itu, nah 1 track cukup. Untuk penggunaan di biawak, seumpama teman-teman pengen dapetin untuk bagian dari power yang agak gede lagi, 2 track cukup. Seumpama pengen dapetin lagi yang langsung ngebunuh, seumpama biawaknya itu agak gede, musangnya itu agak gede, bisa pakai 3 track. Seumpama mungkin kalau kita pengen coba di penggunaan di game, bisa 4 track, bisa 5 track. Oke ya. Panjang juga ini tuh bagian dari tarikannya beneran. Wah. Nah. Oke, ini relnya juga termasuk panjang teman-teman. Nanti bisa kita manfaatkan juga. Baik pemasangan laser, seumpama teman-teman nanti bosen cuma pakai teleskop. Ini kan teleskopnya kan relnya panjang. Bisa mungkin teleskop taruh belakang, semakin tinggi. Habis itu kalau pengen lasernya itu ditaruh bawah, nanti juga bisa ditaruh sini, pas di depannya. Gak susah juga sih, tapi sebenarnya untuk menyesuaikan juga ya. Gejluk, tuas gejluknya di sini. Nah, jangan ditarik karena menyusahkan. Untuk gejluk itu rata-rata untuk pengunciannya hanya bisa di angin 1200 1500 kalau kita main untuk pemompaan biasa. Jadi kalau posisi angin seperti ini di 2000 PSI, terus kita main untuk coba gejluk, itu nanti nguncinya yang agak susah beneran. Bukan agak sih, benar-benar menyusahkan untuk bagian dari pengunciannya nanti. Ini popor dari kayu mahoni. Untuk bagian dari picu, dia picunya ya picu standar bahan baja, termasuk juga untuk bagian dari pelindungnya ini juga baja. Jadi insya Allah awet untuk bagian dari pelindungnya ya. Untuk bagian dari model tali sandangnya ini pakai tali sandang strap. Ya, kayak strap sih. Kayak unit model PCP model tabung gelap 5000 PSI atau 6000 PSI ya kemarinnya. Ya modelnya sama untuk bagian dari tali sandangnya. Oke, untuk kelebihan dia irit kalau OD25, dan untuk penggunaan di game sudah mumpuni untuk unit OD25 kayak gini. Kalau gejluk dia juga punya masa tersendiri. Kayak unit-unit yang lainnya, kayak unit Mauser dia itu juga pernah punya masa jayanya. Kayak unit gejluk ini juga punya masa jayanya. Salah satu alasan kenapa gejluk itu jarang diminati teman-teman ya. Modelnya. Ya karena gejluk itu kan dia pakai ada 3 pipa kan, otomatis jadi untuk bagian dari kesan tampilan untuk melihat unitnya itu biar lebih ramping, lebih rapi, itu dia agak susah didapetin kalau dari unit gejluk. Maka dari itu rata-rata sekarang orang-orang itu lebih suka ke unit-unit model PCP, ya baik tabung bocap, tabung yang panjang, biasanya jatuhnya lebih ke situ. Iya, saya juga merasakan. Ini gejluk saya juga belum untuk bagian dari penurunannya juga agak susah ini untuk penurunan stoknya ini. Mungkin suatu saat bakalan kita adakan promo mungkin ya, mungkin saja. Doakan saja. Oke ya teman-teman ya. Kita coba untuk bagian dari tesnya, nanti kita ganti hari dulu. Soalnya ini hujan dan ini sudah sore. Saya tag videonya ini di jam 4:30. Oke.
Kita tes untuk bagian dari akurasinya, habis itu kita coba tes di FPS-nya. Oke teman-teman, kali ini kita coba dulu untuk bagian dari penggunaan di bagian akurasinya. Ini tadi tak isi di angin 2400 sebelum saya zero, dan ketemunya ini unik. Dia untuk bagian dari rapatnya itu di penggunaan track 2. Otomatis untuk bagian dari power kurang lebih dia nanti dapatnya untuk track kedua itu di bagian penggunaan sedang, kecil sedang itu udah bagus banget. Saya pakai mimis 12 grain nanti teman-teman dari Black Sniper untuk mimis tesnya, dan untuk bagian dari penggunaan nanti otomatis kita bakalan pakai di penggunaan 2 track untuk unitnya. Oke, tak nyalain dulu 1 2 3. Oke, sudah menyala untuk bagian dari kameranya. Ini stok Black Sniper untuk bagian dari akurasi saya. Jadi yang ini yang biasanya saya pakai juga di bagian video tes sebelum unitnya itu dikirim, akurasi sebelum dikirim ya. Oke, 2 track. Oke. Oke. Gejluk Jawa. Kode 25. Oke. Lanjut di bagian posisi paling kanan. Oke, ini saya kebetulan untuk tagnya itu benar-benar pagi jam 8:45 untuk tagnya ini. Ya, alhamdulillah, karena untuk bagian dari akurasi kemarin sudah selesai. Oke, saya tag video. Oke, masuk ya. Jangan aku blok bang. Mana lagi? Jadi untuk tag video alhamdulillah kita dapat pagi, sehingga untuk bagian dari FPS nanti untuk perekamannya biar lebih mudah juga karena cahaya matahari pagi bagus juga. Oke. Ya, FPS kita agak akhiri di akhir-akhir video nanti ya. Sebuah fakta unik dari sasaran saya, sebenarnya untuk bagian sasaran paling ringan itu ada di sebelah kanan sama kiri, paling ujung kanan dan paling ujung kiri itu paling ringan, sehingga putarannya dia itu paling kencang. Kalau yang tengah-tengah kayak gini itu dia agak tebal. Jadi untuk bagian dari penggunaan perputaran untuk akurasinya dia itu dia nggak bisa sekencang dari yang kanan dan juga yang kiri. Saya pakai SD2 track dapat stabilnya. Kalau teman-teman pengen lihat nanti tak kasih tak perlihatkan grouping yang track pertama. Kalau pakai track pertama dan track keduanya, nanti tak kasih lihat saja bentar setelah akurasinya selesai ya. Benar-benar kelihatan. Nah, sini dulu aja. Nah, paling kencang untuk bagian dari putarannya. Ini saya punya ide nakal nih, kayaknya coba di 8 grain lah. Terakhir coba ya, 12 grain terakhir. Mantap. Sekarang kita coba di penggunaan 8 grain. Saya pakai di ini Jawara 8. Otomatis kita mengalihkan untuk penggunaan track 1 ya, 1 track. 12 grain soalnya dia naik turun kiri kanan. Apakah 8 grain jadi salah satu solusi untuk track pertamanya? Kita perlu ngetes juga sekalian. Oke. 1 track, kita pakai 1 track. Oh iya. Cocok sih berarti untuk review saya yang di awal tadi. Berarti untuk penggunaan 1 track dia cocok di penggunaan small game, yaitu di penggunaan perburuan burung ya, cocok. Karena untuk 8 grain kita dapat mitik. Oke, berarti ini untuk bagian dari per tracknya kayaknya dia punya sebuah unit mimis, ukuran mimis terutama di grainnya yang berbeda-beda. Kayaknya lah ya, soalnya tadi kita main di 2 track dapatnya di 12 grain, mungkin di 3 track dia itu kenanya di 13 grain mungkin ya. Data masukin ini tadi. Nah, kalau pakai 8 grain, masukin lagi. Saya pakai celana pendek ini. Tuh, balik apa ya bro? Nah, sok balik sih.
Nah ya kayaknya ini dia kebalik sih teman-teman. Bentar ya. Sogok. Alah keri. Oh iya dia kebalik teman-teman. 8 green dah kewocil malah kebalik sekalian. Oke, kita lanjut. 8 green dari GR8. Ini nanti biar tak tulisin aja unitnya. Kalau teman-teman pengen ambil. Soalnya datamu untuk bagian dari cocoknya dari unit ini. Bagus di 8 green beneran. Cuma untuk penggunaannya nanti di hewan buruan kecil kalau 8 green. Kayak burung, terus tupai, bajing itu juga bisa ya di 8 green ya. Masuk kecil ya itu untuk bagian dari tupai, bajing kayak gitu. Coba. Bagus teman-teman. Berarti kita dapat catatan tersendiri terutama untuk unit yang saya akurasi ini. Dia cocok di penggunaan 8 green di track 1. Dan untuk bagian penggunaan 12 green dia di track 2. Kalian tak tulisin ini teman-teman. Salah satu bagian dari tes yang perlu saya tulis juga kalau seumpama dapat unit yang terjadi perbedaan terutama untuk bagian dari mimis yang cocok seperti ini tadi. Track 1 8 green, track 2 dan seterusnya DST di 12 green sampai ke 13 green. Oke, kasih tulisan di sini biar nggak lupa, terutama untuk pengiriman nanti seumpama ada pengiriman untuk unitnya biar lebih mudah juga. Kalau ngakurasi nanti bisa cek di video ini ya Pak ya lah kayak gini. Oke, kita matiin dulu 1 2 3. Tak perlihatkan tulisan kecil. Nah, oke ya, udah cocok ya. Track 1 dia cocok 8, track 2 cocok di 12 sampai 13. Bentuknya kayak gini. Sekarang tak perlihatkan sesuai yang saya bilang tadi, grouping kalau pakai track 1 penggunaan di 12 green kayak gimana. Nah ini teman-teman, 8 green tadi kayak gini. 8 green ya, yang ini 1 2 ini tadi track 1 pertama kali saya coba tadi di sini 1 2 3. Oke ya, ini tadi untuk penggunaan kurang cocok di 12 green. Sekarang kita coba tes FPS nya krono biar tak siapkan dulu, nanti kita lanjut lagi bagian dari FPS. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman ya, ternyata untuk bagian dari krono pas waktu saya tes terjadi error ya. Saya sudah beberapa kali melakukan percobaan juga, terutama untuk krononya itu biar dia bisa kembali lagi. Saya sudah tag 3 kali untuk videonya. Ketika waktunya panas di waktu pagi, siang, dan juga sempat saya coba lagi di sore hari berikutnya. Ternyata untuk unitnya itu, terutama di bagian dari krononya, dia nggak bisa baca kecepatan mimis ketika melewati sensornya itu. Sehingga untuk bagian dari FPS mungkin di video kali ini agak mengecewakan karena tidak bisa saya ikutkan sekalian. Ini sebenarnya juga panas tapi krononya juga tetap nggak bisa digunakan. Sehingga mungkin next video bakalan saya coba, terutama untuk bagian dari penggunaan yang pertama FPS kalau krononya sudah sehat, dan mungkin kalau unitnya nanti masih ada saya bakalan coba untuk ngadu unit itu dengan gejolak-gejolak yang lainnya. Dan mungkin bakalan saya coba juga terutama di bagian tes daya rusak. Doain saja untuk unitnya itu bisa datang lagi untuk unitnya, soalnya tinggal 1 dan unit yang itu tadi yang saya tes itu tadi ya, cuma itu untuk unitnya sekarang. Jadi kalau teman-teman pengen lihat untuk bagian dari unitnya nanti bisa dicek atau dicat nomor WA adminnya, atau mungkin nanti bisa ditanyakan untuk spesifikasinya kalau teman-teman butuh spek yang tertulis, nanti di sana juga bakalan dijelaskan. Dan juga untuk bagian dari mimis tes yang cocok, dan pastinya untuk bagian dari penggunaan di jarak-jarak tertentunya nanti biar lebih mudah lagi. Kalau untuk mimis tesnya dan untuk mimis yang cocok sudah saya tulis juga di bagian dari popor unitnya, sehingga untuk penggunaan nanti bisa digunakan sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Mohon maaf sebelumnya ya, soalnya untuk bagian dari FPS saya tidak bisa mengikutkan di video kali ini
Sampai jumpa di video sebelumnya, di video selanjutnya. Mungkin bakal saya coba lagi untuk bagian dari FPS-nya kalau chrono-nya sudah siap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.